Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lailita Permata Dewi, NPM 19753030, kelas Manajemen Informatika 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseptual desain dengan kasus pendataan COVID-19. Kasusnya adalah seorang admin melakukan pendataan zona di tingkat kabupaten dan provinsi. Dalam satu provinsi terdapat beberapa kabupaten. Setiap kabupaten dan provinsi memiliki ID dan nama sebagai pengenal. Contohnya Provinsi Lampung memiliki kabupaten seperti Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Tanggamus. Dalam hal ini terdapat beberapa status zona yang memiliki tingkat zonanya masing-masing, yang dibedakan berdasarkan ID dan nama. Contohnya seperti zona hijau memiliki tingkat zona aman. Kemudian pada status provinsi terdapat nama provinsi, nama zona, nama tingkat zona, tanggal penetapan, dan tanggal akhir. Selain itu, pada status kabupaten terdapat nama kabupaten, nama zona, nama tingkat, tanggal penetapan, dan tanggal akhir. Entitas dan atribut. Entitas yang pertama adalah zona. Atributnya adalah kode zona dan nama zona. Entitas yang kedua adalah tingkat zona. Atributnya adalah kode tingkat zona, nama zona, dan kode zona. Entitas yang ketiga adalah kabupaten. Atributnya adalah kode kabupaten, nama kabupaten, kode provinsi, status kabupaten. Entitas yang keempat adalah status kabupaten. Atributnya adalah kode status kabupaten, kode zona, tanggal penetapan, dan tanggal akhir. Yang kelima adalah entitas provinsi. Atributnya adalah kode provinsi, nama provinsi, dan status provinsi. Yang keenam adalah entitas status provinsi. Atributnya adalah kode status provinsi, kode zona, tanggal penetapan, dan tanggal akhir. Relasi atau hubungan. Yang pertama adalah zona ke tingkat zona. Relasinya adalah one to many. Yang kedua, zona ke status kabupaten. Relasinya adalah one to many. Yang ketiga adalah kabupaten ke status kabupaten. Relasinya adalah one to one. Yang keempat, provinsi ke kabupaten. Relasinya adalah one to many. Yang kelima adalah provinsi ke status provinsi. One to one. Selanjutnya adalah mandatory. Mandatory adalah atribut yang wajib. Yang pertama, mandatory entitas zona adalah kode zona dan nama zona. Yang kedua, mandatory entitas tingkat zona adalah kode tingkat zona, nama tingkat zona. Yang ketiga adalah mandatory entitas kabupaten adalah kode kabupaten dan nama kabupaten. Yang keempat, mandatory entitas status kabupaten adalah kode status. Yang kelima, mandatory status entitas provinsi adalah kode provinsi dan nama provinsi. Yang keenam, mandatory entitas status provinsi adalah kode provinsi. UID adalah string numerik atau alfanumerik yang dikaitkan dengan satu entitas di dalam sistem. UID memungkinkan untuk mengalamatkan entitas itu sehingga ia dapat diakses dan berinteraksi dengannya. Yang pertama adalah entitas zona, kode zona sebagai primary key. Yang kedua, entitas tingkat zona adalah kode tingkat zona sebagai primary key dan kode zona sebagai foreign key. Mengapa kemudian? Karena kode zona berhubungan dengan entitas zona berhubungan dengan tingkat zona. Yang ketiga adalah entitas kabupaten. UID-nya adalah kode kabupaten atau PK. Yang keempat, entitas status kabupaten. UID-nya adalah kode status kabupaten sebagai foreign key, PK atau primary key, dan kode kabupaten sebagai
4K karena kabupaten berhubungan dengan status kabupaten. Yang kelima adalah entitas provinsi. UID-nya adalah kode provinsi sebagai primary key. Yang keenam adalah entitas status provinsi. UID-nya adalah kode status provinsi sebagai PK dan kode provinsi sebagai FK. Mengapa kemudian? Karena status provinsi berhubungan dengan provinsi. Yang selanjutnya adalah opsional. Jika suatu entitas memiliki partisi opsional dan yang lainnya memiliki partisi wajib, entitas yang lemah menerima atribut kunci dari entitas wajib untuk membuat tautan. Yang pertama, entitas tingkat zona adalah kode zona. Karena zona memiliki hubungan dengan tingkat zona, maka atribut kode zona ditempatkan di dalam tingkat zona sebagai opsional. Yang kedua, entitas kabupaten. Opsionalnya adalah provinsi, karena provinsi memiliki hubungan dengan kabupaten. Maka atribut kode provinsi ditempatkan di dalam di dalam kabupaten sebagai kode provinsi, sebagai opsional. Yang ketiga, entitas status kabupaten, opsionalnya adalah kode kabupaten dan kode zona. Karena kabupaten memiliki hubungan dengan status kabupaten, maka atribut kode kabupaten ditempatkan di dalam status kabupaten sebagai opsional. Zona memiliki hubungan dengan status kabupaten, sehingga atribut kode zona ditempatkan di dalam status kabupaten sebagai opsional. Yang keempat, entitas status provinsi. Opsionalnya adalah kode provinsi dan kode zona, karena provinsi memiliki hubungan dengan status provinsi, sehingga atribut kode provinsi dimasukkan di dalam status provinsi sebagai opsional. Zona memiliki hubungan dengan status provinsi, sehingga atribut kode zona ditempatkan di dalam status provinsi sebagai opsional. Yang selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Berikut ini adalah contoh normalisasinya. Ini adalah normalisasi pertama. Normalisasi kedua. Dan normalisasi ketiga. Yang selanjutnya, relation model. Seperti inilah relation modelnya. Baiklah, dari desain tersebut
dapat disimpulkan pendataan di tingkat kabupaten dan provinsi bertujuan untuk mendata daerah mana saja yang sudah terinfeksi kasus COVID-19. Dengan data tersebut, kita akan dengan mudah mengetahui daerah mana saja yang sudah tidak aman dan daerah mana saja yang masih aman. Demikianlah penjelasan dari saya tentang konseptual desain dari pendataan zona COVID-19. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.